Jungle. Para suster komunitas Jemur Andayani, para Bapak Ibu karyawan Yayasan Tarakanita kantor wilayah Surabaya, dan juga tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah Bapak Indra selaku pimpinan dari Tenda Artika, Bapak Mardiono selaku pengawas pembangunan Rumah Biara Jemur Andayani. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan pagi yang cerah ini, dan tentunya kita berbahagia karena kita senantiasa diberi rahmat Tuhan, terlebih rahmat kesehatan. Selalu kita harapkan agar kita senantiasa bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, ya, untuk mengisi hari-hari yang diberikan oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita mohon berkat Tuhan, ya, dengan perayaan Ekaristi ini, dengan ujub pemberkatan struktur kuda-kuda pembangunan gedung biara CB di Surabaya ini. Dengan mohon berkat ini, semoga rumah ini nanti menjadi rumah yang kuat. Demikian juga selamat bagi yang mengerjakan, dan juga nantinya ketika akan menjadi rumah komunitas Jemur Andayani para suster ini juga menjadi rumah yang nyaman dan kerasan bagi para penghuninya. Suster, Bu Bapak yang terkasih, kami juga banyak terima kasih kepada panitia, terutama pada Bapak Indra selaku pimpinan Tenda Artika yang sudah menyiapkan segala uborampe, ya, untuk pemberkatan, ya, dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga teman-teman, ya, yang sudah menyiapkan berbagai macam hal, termasuk para suster juga kemarin tidak tidur latihan kur begitu. Terima kasih untuk menyemarakkan pemberkatan gedung ini. Sekali lagi, terima kasih juga kepada para romo yang sudah bersedia untuk melaksanakan perayaan Ekaristi kita pada waktu ini. Demikian saya kira untuk membuka kegiatan ini, dan seluruh waktu kami serahkan kepada para romo. Terima kasih. We
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Beberapa waktu yang lalu saya di WA oleh Suster Yudit, Romo apakah bisa merayakan Ekaristi untuk pemberkatan kuda-kuda? Kuda-kuda apa ini ya? Ternyata kuda-kuda bangunan dari Biara Susteran CB. Lalu waktunya adalah hari ini, yaitu tanggal 25. Saya ingat bahwa tanggal 25 itu adalah hari raya kabar sukacita, di mana Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, jadi event ini, waktu ini, saat ini begitu tepat untuk pemberkatan. Sehingga ketika saya lihat tanggalnya, oke suster, saya bisa. Seandainya ada perjanjian yang lain, saya tinggalkan perjanjian yang lain demi kuda-kuda tadi. Baik para suster yang saya kasihi dan Bapak Ibu, mari kita melanjutkan seraan ini. Kita mohon semoga dengan pemberkatan kuda-kuda dari pembangunan biara para suster mendapatkan berkat yang melimpah, bukan hanya berkat dari bangunan itu, tetapi juga keselamatan bagi mereka yang bekerja di tempat ini. Karena itu sangat penting. Mari kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan Ekaristi pemberkatan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang
dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata,
Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca di sebuah artikel bahwa ibu kota negara Indonesia ini akan segera dibangun dan juga pada tahun 2024 akan selesai. Dan rencananya, katanya di dalam artikel itu 17 Agustus 2024 sudah bisa dirayakan di sana, upacara di sana, di ibu kota yang baru itu. Itu adalah perencanaan. Nah, kita mendengar juga bahwa Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan pada hari ini yang rencananya akan melahirkan seorang anak yang kudus dari Allah sendiri, yaitu sekarang bulan apa? Maret. Hari Natal bulan Desember. Kelahiran anak itu berapa bulan? 9 bulan. Nah, tepat. Jadi sudah ada perencanaan. Dan perencanaan ini sebenarnya datang dari Allah, bukan dari kita. Mengapa seorang perempuan mengandung 9 bulan itu datang dari Allah, bukan dari kita. Kalau 12 bulan baru melahirkan itu aneh, nanti bisa berkumis sebelum dilahirkan anak itu, ya. Makanya kelahiran dan lain sebagainya itu datang dari Allah. Perencanaan-perencanaan itu datang dari Allah. Apalagi yang dikatakan bahwa ketika malaikat Tuhan mengatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus, itu datang dari Allah, bukan datang dari Maria. Maria tidak tahu apa-apa. Maria hanya adalah orang yang suci, orang yang saleh, orang yang terpilih. Oleh sebab itu, Allah memilih Maria sebagai dalam tanda kutip bunda Allah sendiri dan melahirkan Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita punya perencanaan ini, membangun biara dan lain sebagainya. Itu semua dikembalikan kepada Allah. Keselamatan dikembalikan kepada Allah. Oleh sebab itu kita sebagai hamba-hambanya
hanya bisa memohon. Semoga pada waktunya sudah selesai bangunan ini. Kita hanya memohon. Tetapi yang memutuskan semuanya adalah Allah. Keselamatan dari pegawai, dari pekerja juga datang dari Allah. Segala rencana kita semua diputuskan dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, kita yang merencanakan, Allah yang memberkati. Dan sebagai orang beriman, segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah. Dan pada saat ini kita akan mengadakan juga pemberkatan kuda-kuda. Kita kembalikan kepada Allah. Karena semua itu ada hubungan antara yang jasmani dan rohani. Seperti bangku, meja itu ada 4 kaki. Kita mempunyai tiang-tiang yang kuat, tiang intelektual, semua bisa berpikir. Tiang material adalah tubuh kita. Kalau kepanasan kita kipas, kalau lapar bisa makan pisang, kalau lelah bisa istirahat, kalau haus bisa minum. Itu material yang ada di dalam tubuh kita. Selain material, emosional. Kadang-kala kita bahagia, kita sedih, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah spiritual. Jadi 4 tiang ini harus ditanamkan di dalam diri kita, di dalam setiap kehidupan kita. Kalau satu tiang ini atau satu kaki ini dilepaskan, terjadi goncangan. Coba, Suster ambil satu kaki itu pasti nggak bisa duduk lagi. Atau meja kita ambil, kakinya tidak akan berdiri kokoh. Nah inilah, kita misal pemberkatan ini adalah tiang spiritual. Dan ini sangat penting sekali. Dan saya sangat senang apa yang dikatakan di dalam EG 23, alangkah girangku bahwa tidak ada uang girang. Jangan sedih. Sebab harta kekayaan yang kuandalkan untuk memulai karya ini hanyalah penyelenggaraan ilahi. Rezeki datang dari mana? Rezeki datang dari Tuhan. Nah kadang-kala Romo lagi tidur, tiba-tiba ini waktu Imlek ya, diketuk, Romo ada tamu. Siapa? Tidak ada janji. Nggak apa-apa Romo, katanya hanya 1 menit saja. Apa ini? Lalu nggak ada janji. Lalu saya keluar, Romo ini angpau. Puji Tuhan. Itu kan datang ya, nggak terduga-duga. Nggak tahu Romo Lusius dapat apa enggak. Saya yakin dapat. Kalau Romo Haji dapat, Romo Lusius pasti dapat. Karena saya dengan Romo Lusius sama ya, meskipun umur berbeda. Nah, semua itu datang dari Tuhan. Dan ini yang paling penting adalah penyelenggaraan ilahi. Saya teringat dengan pendiri kami, Bapak Santo Arnodus, juga mengatakan berbuat hal yang sama. Ketika rumah misi dibuat di style Belanda, rumah begitu besar, begitu indah, dan Santo Arnodus tidak mempunyai uang sedikit pun. Lalu ditanya, Bapak Arnodus, uangnya dari mana? Loh, jangan khawatir, uang ada di kantong umat. Uang ada di kantong umat. Dan apa yang terjadi benar. Yang terjadi adalah mereka bisa mengumpulkan dengan segala upaya karena penyelenggaraan ilahi. Dan kalau Bapak Ibu bisa ke sana, itu rumah misi dari SBD begitu indah, begitu besar, begitu kuat. Nah kita juga mohon semoga dengan penyelenggaraan ini rumah Giara ini juga kuat, indah, kokoh. Bukan hanya bangunannya saja, tetapi komunitas yang ada di dalamnya dihidupkan dengan spiritual, rohani yang kuat. Karena tanpa kerohanian yang kuat, tidak ada bentuk jasmani yang kuat. Ora et labora, ya, itu ungkapan yang sudah cukup lama, tapi kita sudah cukup mengenal. Ora selalu berdoa, kerohanian, spiritual, labora kerja. Jangan
menganggap bahwa tanpa kerja lalu kita dapat rezeki. Jangan seperti itu. Tetapi ora et labora. Mari sekali lagi kita mohon kepada Tuhan melalui penyelenggaraan ilahi ini, pada event Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, hari raya kabar sukacita ini, pada event yang begitu indah, begitu penting ini, mari kita mohon semoga Tuhan Yesus sendiri yang memberkati mereka yang bekerja di tempat ini, memberkati para suster yang akan tinggal di tempat ini, memberkati mereka yang akan datang di tempat ini. Ketika semua terberkati, semua menjadi indah. Mari sekarang kita lanjutkan dengan doa aku percaya, kemudian dilanjutkan pemberkatan singkat, lalu doa umat. Ya Allah Bapa kami, sudilah memberkati semua bahan dan sarana yang akan digunakan dalam pemasangan atap rumah ini. Semoga para pekerja yang akan mengerjakannya Kau berkati dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Sebab ya Tuhan pengantar kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sakeus, hari ini aku akan datang ke rumahmu dan mohon bersabdalah demikian juga kepada komunitas CB ini yang mendambakan berkat dan kehadiranmu di dalam rumahnya. Untuk itu dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami. Ya Tuhan, berkenanlah menumpahkan berkat atas pelaksanaan pembangunan rumah biara suster-suster CB ini. Terlebih saat ini sedang persiapan untuk pemasangan kerangka atap kuda-kuda. Berkatilah semua orang yang terlibat dalam pembangunan ini, terutama bagi para tukang bangunan. Semoga Kau berikan kesehatan dan keselamatan. Marilah kita mohon. Mohon berkat-Mu untuk seluruh anggota komunitas biara ini. Semoga kekompakan dan keharmonisan di antara anggota komunitas ini, juga dalam interaksi dengan masyarakat sekitar. Marilah kita mohon. Semoga seluruh anggota komunitas ini semakin kuat dalam melakukan kebaikan, menerima kemakmuran, semakin menunduk bagaikan padi, menjadi semakin berguna bagi sesama. Marilah kita mohon. Semoga rumah ini menjadi sarana keselamatan dari-Mu. Semoga dengan pemasangan atap ini melindungi seluruh anggota komunitas ini, dan Engkau pun berkenan menjadi pelindungnya. Marilah kita mohon. Tuhan, demikianlah doa-doa yang kami lantunkan kehadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan segala doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Walau bersamaku nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati Indah
semua ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami yang maha baik, terimalah persembahan kami hasil karya hidup kami. Satukanlah dengan kurban putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguhlah dan sepantasnya ya Bapa, kami mewatakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada Hari Raya Santa Peran Maria ini. Kami mengagungkan kemudahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu. Ketika Engkau memilih Santa Peran Maria, hamba-Mu yang bersahaja, lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau, maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dengan suka hati berseru. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah. Semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah kita menyatakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Vincentius serta rohaniwan semuanya. Selamatkan pula saudara-saudari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikan istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambilah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita ungkapkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
berilah kami rezeki pada kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasianilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Dan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi berserta saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah Kau segarkan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau hadir di dalam hati kami dan memberi kedamaian serta sukacita dalam hidup. Semoga Kau mampukan kami melanjutkan karya-Mu dengan dijiwai oleh cinta kasih yang bernyala-nyala. Dan karena kemurahan-Mu lah kami dapat melaksanakan pembangunan rumah biara kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum misa, saya membaca umbu rampe pasang kuda-kuda rumahnya luar biasa. Lalu sayang kalau tidak dibacakan. Karena apa? Karena untuk mengingat itu baik juga dibacakan, mengingat dan mendengar itu bagus sekali. Jadi untuk pendidikan juga sama, membaca, mendengar dan melihat. Nah, saya supaya ingat bisa saya bacakan sendiri. Maaf ya suster ya, supaya saya bisa mengerti dengan baik. Umbu rampe pasang kuda-kuda rumah, pisang setandan. Itu lebih ya, nanti mungkin setandan untuk pastoran dengan apa-apa.
pisang setandan, nah itu 2 tandan. Melambangkan apa? Melambangkan keharmonisan agar komunitas dan penghuninya harmonis dan menjadi komunitas yang terbuka bagi masyarakat. Pisang setandan, 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 itu ingat saya. Lalu tebu, bukan tebu ireng ya saudara. Tebu yang dicabut dari pangkal melambangkan keikhlasan menopang batangnya. Semoga komunitas ikhlas dalam melakukan kebaikan, karya amal, dan dalam mengemban karya perutusan. Jadi semuanya itu mempunyai arti yang luar biasa. Seikat padi melambangkan kelimpahan rejeki. Padi kan itu Sri ya, Dewi Sri ya kalau orang Jawa. Sehingga kita juga memberikan penghormatan, jangan sampai menyia-nyiakan makanan yang ada di dalam piring kita. Sebutir nasi kalau dikumpulkan seluruh Indonesia bisa berton-ton itu ya. Makanya jangan disia-siakan. Ini juga nasihat dari Paus Fransiskus kita. Jangan membuang makanan sisa. Karena kalau kita menyia-nyiakan makanan berarti kita merampok dari orang miskin. Bayangkan, orang sudah miskin dirampok lagi ya. Itu gaya bahasa dari Paus Fransiskus, luar biasa. Jadi sikat padi melambangkan kelimpahan rezeki dan kemakmuran. Semoga komunitas mendapat berkat berlimpah dari Tuhan, namun tetap rendah hati. Seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Coba kita lihat suster-suster yang sepuh ini, semakin berpengalaman, semakin ada usia, semakin merunduk. Beda dengan yang muda-muda ya, semuanya semangat ya, tidak merunduk gitu ya. Tapi sampai ke situ nanti ya, yang muda-muda ya, bukan suster Yudit, tapi yang muda, yang belum jadi apa-apa, tapi mau ke sana. Kelapa melambangkan kekuatan. Semoga komunitas menjadi kuat dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ini sangat baik sekali karena kita semua adalah saluran berkat bagi orang lain. Usahakan kita menjadi saluran berkat dari orang lain. Bendera merah putih melambangkan sebuah negara. Semoga komunitas menghidupi sebagai warga negara Indonesia yang baik. 100% Katolik, 100% Indonesia. Ini jangan dipotong-potong ya, 100%. Kendi, harapan keselamatan bagi komunitas dan para penghuninya. Saya kalau dengar kendi ini ketika diisi air, ketika para petani begitu payah bekerja, panas-panasan, lalu minum dari air kendi itu segar sekali. Nah ini kendi merupakan harapan keselamatan bagi komunitas dan para penghuninya. Ada rosario juga melambangkan kekuatan perlindungan dari Tuhan lewat Maria dan Yesus Kristus putranya yang akan melindungi komunitas dan para suster penghuninya. Ini umbu rampe, pasang kuda-kuda, rumah biara dari para suster. Luar biasa. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita mendapatkan berkat dan kita juga menjadi saluran berkat bagi yang lain. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang demikian perang ekasi kita sudah selesai. Hiduplah dalam damai Tuhan dan kita semua diputus.